Selamat bergabung. Saya Akbar, seorang dokter, menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis yang dapat dinikmati secara audiovisual dalam bentuk video di kanal YouTube saya. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas textbook ortopedi meter di bagian bab Basic Science, khususnya dalam topik sains dan dasar sendi ya, di bagian struktur, fungsi, dan penyakit artritis. Jadi ini bab basic science daripada textbook meter, di topik khususnya terkait dengan sendi ya, sendi sinovial khususnya, dan beberapa penyakit yang terkait dengan kelainan pada sendi cartilagohialin tersebut. Nah, pada awalnya kita akan coba bahas terkait dengan anatomi sendi ya. Ini adalah salah satu sendi sinovial ya yang dapat kita review. Di sini digambarkan bahwa ini contohnya di articulatio genu ya. Jadi ini adalah femur ya, kemudian ini adalah tibia, dan ini adalah fibula. Nah, secara anatomi di antar dua tulang ini tidak terjadi hubungan langsung. Di antaranya itu secara anatomi dia dilapisi yang namanya cartilagohialin ya, di sininya ya, cartilagohialin. Nah, ini akan kita bahas, dan di antara cartilagohialin tersebut ada yang namanya tulang subchondral yang ini. Ini tulang subchondral. Nah, ini tulang subchondralnya. Nah, seperti itu. Kemudian dari tampakan gambar tersebut, kita juga lihat bahwa di antara dua hubungan sendi tersebut dia memiliki bantalan di sini ya. Sebenarnya namanya meniskus ya, meniskus seperti itu. Jadi ini bantalannya yang secara tidak langsung, sehingga tidak terjadi kontak langsung antara femur dan tibia. Nah, kemudian apalagi yang penting untuk kita ketahui bahwa dia memiliki yang namanya membrana sinovial ya, membrana sinovial di sini ya, yang dimana membrana sinovial ini berfungsi untuk menyaring plasma darah nanti untuk diubahnya menjadi cairan sinovial. Nah, cairan sinovial inilah nanti yang berfungsi sebagai lubrikasi ya dan nutrisi pada bagian sendi. Kenapa? Karena pada bagian persendian sini dia merupakan struktur yang avaskular, tidak ada pembuluh darah, aneural, tidak ada jaringan saraf, sama alimfatik, tidak ada cairan limfa. Jadi murni ditunjang oleh cairan sinovial ini. Kemudian ada struktur yang namanya kapsula ya, kapsula sendi ya, dari jaringan fibrosa, yang dimana dia ini berfungsi menjaga stabilitas sendi, nah jaringan fibrosa tersebut. Nah, kalau untuk cairan sinovial sih, kalau untuk fungsinya ya dia mengandung namanya asam hyaluronat ya. Kemudian dia juga membantu dalam mencegah pergesekan ya, atau lubrikasi, dan sebagai nutrisi seperti itu. Nah, itu tampakan anatomi sendi secara garis besar. Kemudian kita akan membahas juga terkait dengan klasifikasi kartilagonya. Nah, dalam hal ini untuk sendi sendiri itu ada dua jenis kartilago ya. Ada yang namanya kartilago kan kita sebut sebagai tulang rawan ya, kartilago yang hialin sama fibrokartilago. Nah, kalau dia kartilago hialin, dia itu terdiri dari kolagen tipe 2, sedangkan kalau fibrokartilago ya dari kolagen tipe 1. Nah, kemudian kalau untuk cartilagohialin ini dia secara anatomis dia berada di permukaan sendi dan fisis ya, yang tempatnya yang tadi. Kalau sedangkan untuk fibrokartilago atau kolagen tipe 1 dia ditemukan pada diskus intervertebra atau di meniskus seperti itu. Nah, kalau kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau di sini tadi ada meniskus ya, misalnya meniskus kiri kanan. Nah, disinilah kartilagohialin ya,
kartilago hialin itu yang kolagen tipe 2. Nah, sedangkan untuk meniskusnya kolagen tipe 1 ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya di diskus intervertebralis ya, di bagian tulang belakang itu kolagen tipe 1 juga. Nah, kemudian kita bahas lagi bahwa kalau kita lihat kartilago arsitekturnya secara mikroskopik, nah kita akan lihat nanti ada yang namanya beberapa zona yang dimana dia ada namanya zona superficial ya pada bagian sini, kemudian ada zona tengah atau middle zone, kemudian ada deep zone atau zona dalam. Nah, kemudian ada namanya tight mark, ini garis tipis ya yang memisahkan antara zona 3 zona di atas dengan zona yang terkalsifikasi. Ini zona terkalsifikasi. Nah, kemudian barulah masuk kepada bagian tulang ya, seperti itu. Tuh bone ya. Nah, dia dibagi zona ini sebenarnya karena dia memiliki fungsi. Nah, fungsi sendiri, sedangkan kalau dilihat dari polanya kan, misal untuk zona superficial kita lihat dia tampakan selnya itu dia kan melintang seperti ini. Nah, tujuannya adalah dia mampu menjaga gaya geser atau shears ya. Jadi gaya geser misalnya baik itu ke kiri atau ke kanan. Nah, karena dia polanya dia transversal seperti ini, nah dia memiliki kemampuan dalam menahan gaya geser atau gaya shear ya, seperti itu. Nah, kalau untuk middle zone kan dia acak, dia untuk penopang saja. Nah, sedangkan untuk zona dalam selnya itu tersusun secara vertikal seperti ini. Nah, karena dia vertikal berarti kemampuannya dia membantu dalam menahan gaya kompresi seperti ini kan, tekan ke bawah karena zonanya dia vertikal, berarti dia membantu dalam tahanan kompresi. Nah, kemudian penting juga untuk diketahui bahwa gunanya tight mark ini sebagai pembatas ya. Jadi misalnya kalau ada trauma yang sudah menembus bagian tight mark ini, sudah masuk ke bagian deep zone, melewati deep zone ke dalam, nah ketika dia terjadi penyembuhan, jaringan yang diganti itu adalah bukan jaringan hialin lagi ya, bukan, karena dia justru terganti yang namanya dengan jaringan fibroblast ya, atau jaringan ikat yang secara dimana sel mesenkim akan membuat kondrosit sehingga kondrosit membantu dalam terjadinya fibroblast seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa kita akan bahas lagi tentang penyakitnya ya. Kalau tadi di sebelah kiri ini fisiologis, anatomi, klasifikasi, kemudian bagaimana tampakan mikro anatominya. Nah, kemudian sedangkan untuk gambaran yang ini patologi penyakit. Nah, yang pertama kita akan bahas ke penyakit ligamen. Nah, ligamen itu adalah struktur yang berperan dalam menghubungkan antar tulang seperti itu. Jadi kalau misalnya ini misalnya ini ligamen nih, ini ligamen ya. Misalnya kalau ditutup ada yang namanya biasanya ACL ya, anterior cruciate ligamen, atau PCL, posterior cruciate ligamen ya, atau ligamen kolateral, yang dimana dia membantu stabilisasi sendi dan menghubungkan antar tulang. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa cedera ligamen tersebut itu ada gradingnya ya. Kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 atau grade 1, grade 2, grade 3. Nah, perbedaannya sebenarnya dilihat dari kalau dia grade 1, kelainan yang terjadi hanya terjadi peregangan ya pada bagian ligamen tersebut karena dia mengalami mungkin gaya yang berlebih sehingga terjadi peregangan. Nah, beda halnya dengan kelas 2 yang bisa terjadi robekan tapi hanya parsial ya. Misalnya robekannya hanya sebagian, misalnya di sini robek misalnya ya, tapi tidak keseluruhan, jadi masih ada bagian yang tersambung. Itu kelas 2 atau robekan parsial. Nah, sedangkan untuk kelas 3 yang terjadi adalah itu dapat terjadi robekan secara total, jadi betul-betul putus. Jadi penting untuk mengetahui gradingnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 peregangan, kelas 2 robekan parsial, kelas 3 robekan total. Nah,
Kemudian penting juga untuk mengetahui bagaimana pola cedera berdasarkan usia. Pola cedera berdasarkan usia, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita lihat tentang bagaimana konsep ligamen di sini, ya, ligamen. Nah, ligamen ini dibanding dengan fisis atau lempeng pertumbuhan pada anak, ternyata ligamen ini lebih kuat dibanding dengan fisis, ya, pada anak, sehingga ketika secara anatomi dia lebih kuat ini ya ligamennya, sehingga dalam pola yang terjadi ketika terjadi ada trauma dari luar, bagian yang paling gampang cedera bukan ligamennya karena dia lebih kuat, tapi fisisnya yang cukup lemah, sehingga pada anak rentang terjadi cedera fisis dibanding dengan cedera ligamen, seperti itu. Berbeda halnya dengan dewasa. Kalau pada dewasa ligamennya itu tidak terlalu kuat dibanding dengan bone-nya, karena kalau fisisnya dia sudah melewati fase itu, sudah mulai pertumbuhan, biasa bone-nya lebih kuat, bone lebih kuat dibanding dengan ligamen. Akibatnya ketika terjadi trauma, bagian yang sering mengalami robekan itu adalah ligamen dibanding dengan bone. Itulah perbedaannya dengan fisis. Jadi ligamennya yang cedera. Jadi kalau anak fisisnya, kalau dewasa ligamennya. Kemudian berbeda lagi dengan lansia. Kalau lansia, ligamen dibanding dengan bone. Nah, kalau lansia ligamennya dia itu cukup kuat. Sayangnya bone itu mengalami namanya penurunan massa tulang atau degeneratif ya. Misalnya pada kasus-kasus osteoporosis. Misalnya. Nah, sehingga dibanding kuat mana ligamen sama bone-nya, ya lebih kuat ligamen dibandingkan bone. Itulah kenapa kasus-kasus pada dewasa yang paling sering terjadi adalah fraktur. Misalnya fraktur di tulang-tulang cancellous bone, misalnya di kolum femur ya, kolum femur, atau diskus intervertebralis dan sendi vertebra dan lain-lain ya. Itulah yang sering terjadi, atau predisposisi bagian-bagian yang mengalami penurunan massa tulang pada kasus-kasus osteoporosis. Kemudian kita akan lihat lagi bentuk kelainan sendi yang lain ya. Sudah tadi bahas tentang ligamen sudah, kemudian pola cedera berdasarkan usia daripada ligamen tersebut. Nah, ini bentuk kelainan sendi yang lain yaitu osteoartritis. Nah, kita akan bahas sedikit osteoartritis. Osteoartritis itu adalah salah satu bentuk penyakit tulang rawan ya, atau hialin yang mengalami yang namanya degenerasi, kalau tidak erosi ya. Nah, secara penyebabnya sebenarnya kalau dia primer dia masih idiopatik ya, idiopatik atau belum diketahui, sedangkan untuk misalnya sekunder itu disebabkan karena mungkin trauma sebelumnya atau post trauma atau displasia sendi ya. Nah, itu yang menyebabkan adanya degenerasi atau erosi pada bagian kartilago hialin yang melapisi tulang tersebut di bagian persendian. Nah, disebabkan oleh ini dan terjadilah ini. Nah, sehingga gejala yang mungkin terjadi ya bisa misalnya nyeri sendi atau romnya menjadi terbatas ya, aktivitas memberat. Kemudian secara pemeriksaan penunjang bisa kita lihat, nah secara ini contohnya yang pemeriksaan foto lutut yang bisa ditemukan itu adalah di radiologi ya, ini narrowing space-nya menyempit ya. Jadi ada space antar sendi ini, terjadi penyempitan celah sendi antar bagian tulang. Nah, harusnya dia longgar tapi terjadi penyempitan, itu satu. Yang kedua bisa terbentuk osteofit. Osteofit itu kayak tonjolan tulang tajih di bagian-bagian permukaan sendi, itu namanya osteofit. Kedua. Yang ketiga bisa namanya sklerosis subchondral. Nah, subchondral itu bagian tulang yang ini ya, bisa mengalami sklerosis. Sklerosis itu penebalan ya, penebalan tulang. Nah,
Untuk kasus yang berat, dia selain dia tidak menjadi penebalan lagi, malah terjadi kista ya, namanya kista subkondral. Itu yang keempat. Yang ketiga, nah itu salah satu penyakit yang namanya osteoartritis, penyakit degeneratif, idiopatik, atau bisa karena sekunder, terjadi karena adanya erosi atau degenerasi pada bagian kardiologi hialin yang menyebabkan nyeri sendi, misalnya rum terbatas, dengan asesmen foto telut penyempitan sendi, pembentukan osteofit, sklerosis subkondral atau kista subkondral. Yang tata laksananya nanti tergantung lagi, kalau misalnya masih bisa konservatif, obat-obatan, tata laksana anti nyeri, nah sampai total replacement sendi ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada yang namanya artritis inflamasi ya. Kalau untuk artritis inflamasi sendiri, artinya adanya peradangan pada cairan sinovial. Cairan sinovial ini yang tadi memberikan nutrisi atau lubrikasi pada permukaan sendi, yang dimana dianalisis cairan sendinya dengan analisa cairan sinovial, yang nanti bisa dilihat daripada komponen WBC atau sel darah putihnya. Nah, untuk normalnya sebenarnya ini saya koreksi sedikit jumlahnya. Untuk normalnya itu di bawah 200 ya. Di bawah 200 ya. Dengan tampakan fisik dia jernih atau sedikit kuning pucat ya. Nah, kemudian pada kasus osteoartritis, peningkatan WBC terjadi di kisaran mungkin 200 sampai 2000 ya. 200 sampai 2000 dengan tampakan fisik yang kuning transparan. Nah, kemudian kalau sudah inflamasi ya atau sudah kuning gelap keruh, nah itu bisa analisa cairan sinovialnya bisa berkisar di 2000 ya, 2000 sampai 80.000. Nah, itu untuk inflamasi. Kalau sudah kasus berat, misalnya sudah tampakan udah purulen opak, itu sudah sampai septic infeksi, justru bisa sampai di atas 80.000. Seperti itu. Itu untuk arteritis inflamasi di diagnosa dengan analisa cairan sinovial. Nah, kemudian kita tinjau lagi ke penyakit selanjutnya, ada yang namanya arteritis reumatoid ya. Kalau arteritis reumatoid sebenarnya dia penyakit autoimun ya. Jadi sistem imun menyerang langsung persendian, yang dia langsung menyerang sinovialnya. Jadi sel imun tubuh justru menyerang serang sinovial. Dia terkait dengan HLA-DR4. Nah, sehingga tampakannya akan bisa kita ditemukan panus ya, khas daripada RA, kemudian terjadi erosi tulang seperti itu. Itu untuk rheumatoid arthritis. Nanti untuk lebih lengkap akan dibahas di bab selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh penyakit kristal ya. Nah, penyakit kristal itu kita temukan setidaknya ada dua di pembahasan kali ini ya. Di penyakit kristal itu yang ini. Nah, penyakit kristal. Nah, penyakit kristal ini setidaknya ada dua ya, gout ya atau pseudo gout. Nah, ini jadi adanya akumulasi kristal pada cairan di kartilago hialin. Jadi tampakkan ini ada kristal-kristal. Nah, penyebabnya kalau gout itu monosodium urat. Jadi misalnya diawali pada kasus hiperurisemia. Jadi tingginya kadar asam urat dalam darah yang dapat bermanifestasi pada persendian, sehingga akumulasi pada asam urat itu sudah mengenai sendi, terjadilah penumpukan kristal asam urat atau namanya monosodium urat di bagian persendian. Nah, nanti untuk pemeriksaannya bisa dengan analisa daripada cairan sinovial, makanya dengan pemeriksaan ini beri reference negatif kuning ya, itu khasnya. Kemudian untuk pseudo gout ya, kalsium pirofosfat atau CPPD. Nah, sama, cuman perbedaan daripada dia bukan gout tapi pseudo gout ya, CPPD ya. Kemudian pemeriksaan analisa cairan sinovialnya di reference positif biru. Nah, penting juga bahwa komplikasi yang dapat terjadi adalah bisa terjadi yang namanya kartilago yang merupakan tulang lunak, atau misalnya meniskus, itu dapat pada pseudogout dapat terjadi menjadi kalsifikasi. Jadi kalsifikasi kartilago misalnya meniskus pada pseudogout terlihat di radiologi mengalami kondrokalsinosis. Jadi kondrokalsinosis itu adalah proses kondrosit mengalami kalsifikasi menjadi kondrokalsinosis. Ketika itu mengalami kalsifikasi,
maka dia tentunya elastisnya akan berkurang menjadi lebih padat, lebih kuat, dan itu tidak baik untuk persendian seperti itu. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini, membahas singkat terkait dengan textbook Netter ortopedi di bab basic science, khususnya tentang anatomi sendi, kardiologi hialin, dan beberapa penyakit yang terpaut. Demikian, terima kasih.